Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ini kenapa Bang kok nggak bisa ada suaranya? Oh, ada suaranya. Oh, ini. Maksudnya. Bisa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Sidik, Pak. Devi, dan kawan-kawan lainnya yang sudah satu persatu. Mudah-mudahan malam ini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, topik hari ini kita akan menjelaskan mengenai masalah BUMN dan BUMD. Maaf, materinya belum saya share. Eh, Sebelum kita mulai, eh, mari kita berdoa bersama-sama. Tadi ada Kiai Sidik untuk memimpin doa. Sidik, silakan Dik. Mas Sidik, Ya Pak, silakan Dik. Kamu yang memimpin doa Dik. sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Sidik dan kawan-kawan. Jadi topik hari ini kita bahas BUMN dan BUMD. Jadi saya tidak terlalu ini, Mas Sidik tidak terbawa teksnya, saya akan menjelaskan secara lisan saja. Mengapa negara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu membentuk badan usaha milik negara? Ya, itu tujuannya. Tujuan dari badan usaha milik negara dan BUMD ini, BUMN adalah badan usaha milik negara itu yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Contohnya ada namanya Pertamina, PLN, PJK, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda dan lain-lainnya. Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Umumnya adalah kalau di Jakarta itu ada perusahaan air minum, ya, perusahaan air minum. Ada Jakarta Transport, ada PPD, ada Jakarta apa tuh Transjakarta, itu adalah BUMD. Nah, sumber dananya dari mana? BUMN itu sumber dananya adalah dana APBN yang disisihkan, ya disisihkan. Nah, itu termasuk juga BUMD, yaitu dana dari APBD yang disisihkan untuk mendirikan badan usaha milik daerah. Nah, sumber dana tadi itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini sumber dananya dana APBN dan APBD. Tujuannya adalah perusahaan itu untuk memperlancar proses pembangunan dan ekonomi. Ya, proses pembangunan dan ekonomi. Misalnya PLN itu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun kepentingan masyarakat. PT Kereta Api yang menghubungkan Jakarta, Bekasi, Depok,
Tangerang, Serpong, dan lain-lainnya. Itu bagaimana memobilisasi daripada kegiatan penduduk, baik dari Jakarta sendiri maupun luar Jakarta. Nah, BUMN dan BUMD pada umumnya itu dipimpin oleh Dewan Direksi. Ya, Dewan Direksi. Jadi di situ strukturnya ada namanya komisaris utama, ada komisaris anggota dan lain-lainnya. Baru ada direksi-direksi. Direksi itu adalah operasional. Ya, operasional. Ya, misalnya Salindri direktur utama dari PT PLN misalnya. Di bawahnya ada direktur-direktur 1 sampai direktur berapa itu di PLN. Nanti ada download sendiri. Pertamina juga demikian. PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda, semuanya adalah ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, apa tugas komisaris? Tidak lain adalah memberikan persetujuan dan pengawasan jalannya BUMN. Nah, kira-kira gitu. BUMD juga demikian, ada direktur utama, ada komisaris, ada direktur utama dan direktur operasional. Nah, tujuannya BUMN ini tidak lain juga harus mencari laba. Mencari laba. Nah, jadi BUMN dan BUMD itu di samping mencari laba, tapi juga sebagai agen pembangunan atau agent of development. Ya, agent of development. Ya, agent of development. Jadi di situ Anda akan memahami badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah harus memperoleh laba. Bukan sebagai pembagian kue, itu bukan ya. Bukan bagian kue. Nah, ini harus dicermati oleh saudara-saudara sekalian dan saudara harus tahu. Jadi badan usaha milik daerah itu juga harus memperoleh laba. Di Bekasi banyak sekali itu Salindri itu. Mungkin perusahaan air minum Bekasi mulai untung kali ya. Selama ini perusahaan air minum itu banyak alami kerugian. Nah, itu Anda mungkin kalau riset bidang itu bagus. Kenapa? Kamu bisa menyoroti dari operasionalnya, juga bisa menyoroti berapa sebenarnya pajak yang disetor oleh PT PAM di Bekasi itu berapa. Itu kan uang-uang rakyat sebenarnya. Nah, saya pernah ini, saudara-saudara sekalian, menugasi dari mahasiswa kita S2 di Fakultas Magister Manajemen. Itu hampir semua BUMN itu mengalami kerugian itu disebabkan adanya mismanagement. Jadi disitulah banyak overhead cost atau biaya yang harusnya tidak dikeluarkan. Nah, Anda tahu semua karena Anda belajar ilmu pajak harusnya tahu faktor-faktor apa sih yang bisa mengurangi pajak? Salah satunya adalah yaitu tadi nanti mungkin dibahas di teman ya di mata kuliah pajak saja lah. Mungkin di akuntansi perpajakan dibahas apa sih faktor-faktor yang mengurangi pajak itu apa saja. Ya kemarin sudah kita singgung waktu kuliah itu Yendri ya, itu ada masalah kebijakan akuntansinya. Misalnya menggunakan FIFO dan LIFO. Labanya besar mana? Tentunya besar menggunakan FIFO. Kalau labanya besar, dari pajak yang disetor kepada negara juga akan meningkat atau lebih besar. Kebijakan lain adalah masalah penilaian aset, revaluasi aset. Ini contoh aja ya. Anda harus paham akuntansinya itu. Revaluasi aset. Nah, revaluasi itu penting karena revaluasi aset itu akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di dalam kinerja BUMN itu.
Ya itu masalah persediaan, masalah apa tadi aset ya. Di samping itu masalah penyusutan itu juga ini. Misalnya Salindri di perusahaannya itu pertama menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Tiba-tiba menggunakan apa? Satu agak menurun penyusutannya. Ini akan beda lagi. Nah, itulah kira-kira yang berkaitan dengan masalah kinerja BUMN. Nah, kinerja BUMN itu rencana kerjanya ditetapkan setiap tahun di dalam namanya Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Ya, RUPS. Maka di situ apa yang akan dikerjakan dan sekaligus yaitu pertanggungjawaban laporan keuangan tahun sebelumnya. Termasuk penunjukan kantor akuntannya. Kalau itu ada konsultan pajak itu konsultan mana? Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau Anda sebagai konsultan pajak, Anda di situ harus betul-betul memberikan praktek-praktek akuntansi pajak yang benar. Bukan membenarkan ya. Beda ya, Andri ya. Benar dan membenarkan. Paham maksudnya ya? Jadi harus tahu tuh, Dik. Ya. Membenarkan itu sebenarnya salah tapi dijadikan benar. Nah, inilah praktek-praktek tax management itu yang sekarang itu menjadi current issue. Ya, current issue itu adalah menjadi topik terkini. Anda sekalian mendengar pejabat-pejabat pajak disoroti habis-habisan. Kalau orang berpakaian itu dipakaiin ditelanjangi habis-habisan. Gara-gara anak salah satu pejabat pajak yang aneh-aneh. Itu Ndri. Akhirnya apa? Semua pejabat pajak termasuk Departemen Keuangan dicuci habis oleh DPR, oleh rakyat juga. Nah, itulah kaitannya. Badan Usaha Milik Negara itu harus melakukan pembukuan. Betul nggak, Mbak? Nah, pembukuannya sama. Pembukuannya bukan menggunakan akuntansi pemerintahan, tapi menggunakan akuntansi bisnis. Atau yang disebut nama akuntansi keuangan. Ya, akuntansi keuangan. Nah, di akuntansi keuangan itu standarnya adalah PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Anda paham itu, karena Anda pembelajar pajak. Nah, pajak itu kemarin sudah kita jelaskan, rohnya ilmu pajak itu adalah dari keuangan negara. Yang kemarin apa tadi? Yang APBN dan APBD itu. Ya, jadi perusahaan harus memperoleh laba. Nah, laba perusahaan, laporan keuangan yang disampaikan dibuat direksi yang disampaikan kepada komisaris termasuk para pemegang saham itu harus diaudit oleh kantor akuntan pabrik. Benar enggak bahwa laporan keuangan disusun dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi disitulah akan muncul berapa sebenarnya laba perusahaan itu BUMN. Tadi saya ingatkan bahwa BUMN itu selain mencari laba sebagai agen pembangunan, misalnya listrik PLN, itu bagaimana? Harus menyambungkan listrik dari daerah terpencil ke daerah terpencil lagi. Harus lewatin ke laut, kabel laut. Kita kan negara ini berpulau-pulau gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah laba itu harus diaudit oleh kantor akuntan pabrik. Tentunya praktek-praktek akuntansinya berjalan dengan benar atau tidak. Apa betul sih labanya sebesar itu? Kira-kira gitu. Nah laba perusahaan tadi itu saudara-saudara sekalian itu harus disetor ke pemerintah laba BUMN itu. Berapa persen yang disetor.
Itu ada tentunya dari kebijakan pemerintah sendiri dan juga ada kebijakan-kebijakan dari Kementerian BUMN. Nah, untuk perusahaan ini dikatakan sehat dan tidak, itu ada ketentuan SK Menteri BUMN nomor 100 tahun 8 berapa ya, 82 kalau nggak salah, itu bagaimana menilai kinerja BUMN. Nah, itulah ini. Itu mengenai kronologis tentang Badan Usaha Milik Negara. Itu penting dan Anda harus tahu bahwa contohnya BUMN tadi ada Pertamina, PLN, Damri, Garuda, PT Pelindo, banyak sekali. Anda bisa lihat, download aja. Nah, kalau tadi mengenai BUMD itu air minum, terus Antran, Jakarta, dan macam-macam. Nah, itu saudara-saudara sekalian, jadi setiap awal akhir periode akuntansi harus pembukuan ditutup dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen ya, dan itu akan memberikan opini atau pendapatnya apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Nah, gitu. Nah, dulu Garuda itu oleh kantor akuntan X dinyatakan sehat, diperiksa berikutnya ternyata Garuda bukan sehat lagi. Yang terjadi adalah sudah batuk-batuk gitu. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Cynthia ada tanya kan, Sin? Silakan. Ini ada Pinkan, ada Siti Sakyam, ada Muhammad siapa nih, Muhammad Sofian ya. Ini Mas Sofian kan yang jadi hostnya. Silakan, Mbak, yang ditanyakan. Belum, Muhammad Bapak. Sidik. Ini silakan Salindri, silakan Raden tanyakan Ndri. Kamu harus pintar Ndri. Belum ada, Pak. Belum. Yang saya lanjutkan. Ada BUMN itu ada namanya dulu awalnya ada namanya Perjan. Apa Perjan itu mungkin lakukan dari SRA dan namanya belajar ekonomi itu ada namanya Perjan. Perjan itu dulu perusahaan jawatan. Dulu contohnya Perjan itu yang sekarang dari PT Pegadaian. Terus kantor pos itu Mbak Cynthia itu dulu juga Perjan, perusahaan jawatan pos dan giro. Nah, Perjan itu sumber dananya dari mana? Perjan itu dananya dari dana APBN. Diajukan oleh Direktur Perjan pada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, Perjan itu dulu PT Pegadaian itu di bawah Kementerian Perhubungan dulunya. Ya, kalau PT Kereta Api dulu juga Perjan, perusahaan jawatan kereta api. Terus yang kedua ada Perum, perusahaan umum. Ya, dulu Damri itu perusahaan umum. PLN perusahaan umum negara. Dan ketiga ada PT Persero. Ya, PT Persero itu adalah murni sebagai agent of development dan juga dari laba. Tugas tidak mudah. Yang perusahaan tiap detik terima duit apa Sin? BUMN yang setiap detik itu terima duit, terima pendapatan apa? Bank, Pak. Bank BNI. BNI. Ya, Apalagi Salindri? BRI. Ya? BRI. BRI. Jadi bank BUMN itu ada bank BRI, bank BTN, ada Mandiri, ada BNI ya. Dulu banyak sekali. Yang saya tanyakan BUMN setiap detik bukan menit ya sendiri ya. Itu terima duit apa? Ada pendapatan. Sidik silakan Dik. Apa Dik? PLN, Pak.
PLN Hmm? sama Pertamina, PLN, Pertamina. PLN kan kalau ya mungkin bisa juga. Sebenarnya yang paling gampang itu satu, teman-teman, Salidri, Cynthia, Sidik, dan kawan-kawan, itu PT Jasa Marga. Betul nggak nih? PT Jasa Marga. Itu tiap detik kan, Mbak? Bukan menit, detik. Bukan detik adalah ada income. Jasa Marga itu coba. Jasa Marga kan bukan jalan tol Jagorawi saja kan, Mbak? Termasuk mana? Termasuk dari Halim ke Cikampek. Berapa ribu kendaraan yang setiap hari lewat? Nah, kalau Salindri bagaimana mencegah supaya tidak terjadinya penyimpangan penerimaan? Gimana caranya? Segi manajemen siapa tahu Salindri jadi direkturnya Samarga ya. Jangan lupa sama Bapak Andri. Si Dek gimana Dek? Aku doakan teman-teman ini bisa jadi direktur BUMN gitu ya. Kalau konsultan Amin. pajak kan duitnya sedikit. Kalau anu ya konsultan pajak masih pemula ya, berarti ini juga besar juga. Ya, jadi BUMN tadi itu ya jasa marga itu gimana cara menggunakan supaya penerimaan itu tidak terjadi kebocoran. Kalau genteng dibocor ditambal ya Andrea. Ya, ini Siti mana Siti? Ini Pras mana Prastio. Jadi kalau ini Anda serang ada nggak pembayaran jalan tol itu tunai? Kan nggak ada. Itulah salah satu metode, Andri. Itu berbasis IT, dikombinasikan IT dan akuntansi. Jadi setiap ditempel itu langsung online dibukukan di buku besarnya ini, buka umumnya ini Mbak Salindri. Jadi kan orang nggak pegang duit kan, Mbak. Terus orang nggak bayarnya nggak ada yang tunai. Kalau bayar tunai masih ada ya, masih ada kemungkinan, kemungkinan mungkin direksinya bisa pinjam dulu, bisa dipinjamkan ke bank lain dulu. Dan BUMN uangnya nggak pernah masuk ini Mbak, semuanya berbasis apa? Berbasis teknologi finansial. Bener nggak Dek? Betul. Ya, jadi Betul, tidak Pak. ada yang terima uang tunai dan kantor pun nggak terima secara fisik nggak terima duit Mbak. Uangnya mana? Masuk ke bank semua. Ya, gitu ya. Jadi itu dibangun sistemnya dulu, ya, sistemnya dulu. Jadi semua penerimaan jasa PT Jasa Marga atau yang bergerak bidang transportasi tadi itu sekarang tidak lagi menerima uang tunai. Makanya kalau lalu bingung kalau pas kartu tolnya habis itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini cukup nggak ya tol saya? Nah, dan bank diuntungkan apanya? Orang yang ngisi e-tol itu apa uangnya langsung digunakan? Tidak, itulah keuntungan bank. Saya Salindri dengan Sidik dan Cynthia tadi punya e-tol itu 500.000, yang 500.000. Apakah 500.000 habis sekali kan tidak? Ya, tidak. Nah, akhirnya apa di situ? Uangnya itu mengendap di bank. Bagi yang punya kartu itu sudah dianggap kos. Bagi bank adalah pendapatan, bagi PT Jasa Marga pendapatan diterima dengan bank. Ya, kira-kira gitu. Nah, itulah yang perlu Anda ketahui itu salah satu sistem untuk mencegah terjadinya adanya fraud ya. Jadi fraud itu menakutkan, uangnya ini seperti mungkin Anda pernah terjadi di PT Asabri, uangnya hilang sekian triliun gitu coba.
Kan sistemnya tidak ketat gitu ya. Silakan Sabarina ditanyakan, Rina. Masih belum ada Bapak. Baik. Jadi Anda seorang pemimpin, ya, pemimpin dengan pembelajaran uang negara ini, uang negara itu luas ya. Ada pajaknya, ada cukainya, ada penerimaan negara bukan pajak dan sebagainya. Itu Anda harus pahami. Makanya topik kita hari ini bahas tentang BUMN. BUMN itu sampai harus menghasilkan laba, tapi bagi pemerintah BUMN itu harus menyetor laba setelah dipungut pajak, ya, setelah dipungut pajak kepada pemerintah yang namanya dividen. Ya, namanya dividen. Kira-kira itu, ya, Anda harus tahu, ya, Anda harus memahami bahwa itulah yang Anda harus tahu bagaimana mencegah terjadinya fraud tadi. Ya, gitu ya. Jadi saya kasih contoh lagi ya cara pencegahan penerimaan. Mas Sidik tiap hari pernah naik kereta nggak, Dik? Pernah Pak, 2 kali doang. Makan doang. Dari mana, Dik? Dari Bekasi ke Kotu Pak, KRL. Ya, Bekasi ya. Di situ ada nggak Mas bayar tunai? Udah nggak ada Pak, pakai kartu ya. Nah, itu kan yang nerima duitnya siapa? Kan PJK kan Mas ya. Anda menggunakan uang belum tentu dibayar pakai tiap hari. Ya, jadi saya pernah mengisi apa kartu kereta api itu mungkin udah hampir 6 tahun, ternyata masih ada berapa ya, masih ada 300.000, dulu ngisi 500.000, ternyata baru tahu tuh iseng-iseng naik kereta api gitu. Tuh uang saya kan masih banyak gitu. Nah, di satu pihak oleh PT Kereta Api, uang yang saya belanjakan untuk membeli kartu tol PT Kereta Api itu adalah pendapatan diterima di muka. Ya, dan kita nggak pernah bisa narik kembali, ya nggak bisa narik kembali. Nah makanya Anda harus tahu itulah teknik-teknik pencegahan. Satu lagi, sekarang ada nggak orang yang naik kereta api nggak bayar? Masih ada nggak? Hampir tidak Nggak ada. ada, Pak. Itulah salah satu hebatnya siapa Mbak? Siapa pionirnya bahwa kereta api bisa diubah sedemikian rupa. Silakan siapa? Salindri tahu Ndri? Menteri Jonan Pak. Betul, Pak Yonan itu akuntan tapi bisa merubah sistem. Dulu namanya naik kereta api, bayar nggak bayar kan ya Mas ya? Iya Pak. Ya, sekarang tidak ada satupun yang bisa tidak bayar, semua bayar semua. Karena apa? Sistem yang dibangun demikian. Jadi kalau orang tidak punya kartu itu nggak bisa masuk stasiun kan, nggak bisa naik kereta api. Anda bisa hitung, Dri, itu berapa orang yang nempel ini kartu kereta api itu. Itulah satu pihak menghitung jumlah penumpangnya gitu, Dek, Pak Indri. Satu pihak berapa yang dia mengkredit pendapatan itu. Kan tidak ada orang PJK, PTKA, KI kan nggak bisa Mas. Uangnya kemana itu, Mas? Uangnya juga masuk langsung ke bank. Jadi nanti setiap bulan ada nama rekonsiliasi pendapatan menurut PT Kereta Api berapa, yang diterima bank itu berapa. Nah, itu namanya sistem. Jadi kalau aspek pajaknya gampang hitungnya itu, tinggal ini aja.
Kalau semua berbasis IT, mau ngitung pajak, menghitung penyesuaian adalah tidak susah. Ya, itu nih ya. Contoh-contoh pencegahan daripada ini. Nah, BUM dan BUMD ini harus dinilai seperti itu, Mas. Ya. Dulu kereta api itu kalau kita pulang ke Jawa itu namanya naik kereta api itu banyak orang yang bayar juga. Apalagi teman-teman kita yang tanda kutip pakai baju seragam gitu ya. Ya udah, kondektornya juga nggak enak menanya tuh sendiri. Nah sekarang siapapun naik kereta api harus bayar, kecuali petugas yang lewat pintu khusus ya Mas ya, itu masih bisa. Dan petugas. Nah itu salah satu strategi untuk mencegah terjadinya penerimaan BUMN itu ini. Nah, Anda harus bisa evaluasi. Meningkat nggak pendapatan kita kereta api? Kereta api dulu selama ini juga rugi terus itu, Mbak Cynthia. Dengan ada sistem itu ternyata bisa ini. Pendapatan bisa meningkat luar biasa. Simpel kan Mbak ya? Itu mengkombinasikan teori akuntansi dan sistem akuntansi dikaitkan dengan pengendalian. Maka Yunan melahirkan itu. Maka untuk masuk pintu ke stasiun harus ini, harus ditata dulu. Hampir stasiun kan polanya sama, baik itu dalam kota maupun luar kota. Nah, kira-kira gitu. Bisa dipahami Mas, Mas Ide, Mbak Cynthia, Salindri, dan teman-teman lainnya. Ini penting untuk membekali Anda jadi orang-orang hebat. Ya, membekali orang-orang hebat itu memang harus tahu ini ya, tahu orang yang punya pengalaman, orang yang tahu konsep dan yang lainnya. Gitu. Nah itu kereta api. Naik pesawat kan nggak ada orang ini kan. Kalau nggak ada punya tiket kan nggak bisa masuk juga. Itu berangkatnya dari sana. Nah kembali BUMN tadi. BUMN itu banyak sekali. Jadi ada PT Persero. Artinya PT itu perseroan terbatas. Ya perseroan terbatas, bukan perusahaan terbatas. Jangan sampai Anda di ujian skripsi ditanya PT itu apa? Perusahaan terbatas, bukan. Perseroan, sero itu lembar saham. Terbatas apanya? Terbatas jumlah saham yang dimiliki. Ya, terbatas jumlah saham yang dimiliki. Misalnya Cynthia punya saham Go Public PT Garuda. Cynthia punya saham 10.000 lembar saham. Cynthia akan menerima dividen kalau untung per lembar sahamnya itu berapa? Lembar saham dikalikan itu 10.000. Tapi kalau perusahaan rugi, Anda harus ikut nanggung. Rugi per lembar sahamnya berapa? Kalau perusahaan itu dilakukan likuidasi. Likuidasi ditutup, dibubarkan. Itu ya misalnya PT Merpati ya kan setengah ditutup itu sendiri. PT Merpati perusahaan penerbangan itu. PT Burak sudah tutup dan lain-lainnya. Ya itu harus Anda pahami konsep-konsep ini. Nah orang yang memiliki konsep strategik ini, namanya konsep strategik manajemen ini, itu sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Ya. Dan pajak pun nanti kalau semua berbasis IT berbasis sistem itu ngitung sendiri nggak usah capek-capek, tinggal hitung aja di elektronik akuntansinya itu sudah muncul sendiri berapa tahap transaksi bisa memotong sendiri ngitung sendiri. Anda pernah belajar namanya sistem akuntansi berbasis akurat? Nah saran saya kalau Anda belajar itu ya akurat itu input data gitu dari input data masuk bisa langsung laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada neracanya, laba ruginya, arus kas, termasuk pajaknya, termasuk ini aset, maksudnya aktiva tetap. Hebat kan Pak ya?
Jadi semua pekerjaan pajak akuntansi akan digantikan mesin. Nah, ini Anda harus antisipasi. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan akuntansi yang dibutuhkan sangat banyak sekali jumlahnya akan berubah signifikan dengan adanya perubahan-perubahan teknologi di bidang financial technology. Kira-kira gitu ya. Jadi harus Anda paham dan Anda harus bisa mengikuti adanya perubahan-perubahan daripada ilmu yang sedang berkembang saat ini. Jadi jangan murni kamu belajar KUP-nya. KUP penting, tarif penting, tapi yang tidak kalah penting tax management, tax management itu penting, Dik. Nah, setiap lembar saham tadi di PT tadi itu harus apa? Harus ada saham, bentuknya saham. Saham itu bukti penyertaan ya, penyertaan daripada ini kepemilikan saham. Nah, tapi ada BUMN atau BUM, badan usaha milik, badan milik swasta atau ini berbentuk koperasi. Koperasi itu tunduk pada undang-undang koperasi. Kalau BUMN dan BUMD itu tunduk pada undang-undang hukum dagang atau data. Ya, nanti ini Anda penting harus tahu tuh data dan hukum dagang. Ya, kira-kira gitu. Nih, nanti saya kirim saja, saya ceritakan yang penting-penting aja. Nanti Perjan, Perum, Persero sudah ada nanti ini. Nah, tadi tujuan perusahaan negara tadi. Tadi secara umum sudah Pak saya mau nanya Pak. jelaskan. Jelas nggak? Mau nanya Pak. Halo? Bisa di... Jelas, Pak. Bisa? Bisa, Andri? Bisa, Pak. Itu Mas Sidik katanya mau nanya, Pak, tadi. Oh, silakan, Dik. Kalau BUMN kenapa sih Pak banyak yang rugi Pak? Loh, kalau kamu orang pajak harus ngerti lah. Yang nyebab rugi itu kan apa sih, Mas? Perusahaan rugi itu kan pendapatan lebih kecil daripada apa, Mas? Daripada biaya. Ya, kos kan gitu, Mas. Itu. Mm-mm. Mengapa timbul kosnya tinggi? Nah, itu ada namanya target yang tidak tercapai penjualannya, tapi kosnya jalan terus. Atau mungkin ada ini, ada apa ya, Mas? Ada apa tuh? Ada manuver-manuver politik karena juga. Ya, itu mengapa rugi? Nah, betul pertanyaannya. Tapi Mas harus ini perusahaan dikatakan rugi itu intinya bahwa pendapatan yang diterima atau revenue yang diterima itu lebih kecil daripada cost-nya. Artinya total cost lebih besar daripada total revenue atau pendapatan. Itu dari perusahaan rugi. Nah, perusahaan BUMN itu Mas Sidik itu harus merelaba. Nah, tapi juga banyak yang rugi. Nah, itu kira-kira itu. Jadi Anda harus paham bahwa yang menyebabkan rugi itu apa, Mas? Overhead cost. Ya, overhead cost itu yang mengakibatkan ruginya badan usaha milik negara dan di samping itu juga karena ini masalah urus. Salah urus itu salah manajemen. Nah, umum pada yang saya tahu, Mas, yang namanya BUMN dan BUMD itu yang sebagai orang-orang ini biasanya bukan orang yang ini ya sekarang sudah mengalami perubahan besar ya, perubahan besar dulu bahwa untuk perusahaan negara itu atau BUMD itu orang-orang tertentu yang dipilih oleh ini oleh gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, kalau orang nggak paham, akhirnya dalam menjalankan tugasnya kan juga gagal paham. Artinya nggak memikirkan kos yang dikeluarkan karena mempertimbangkan adanya pendapatan yang diperoleh. Nah, akibatnya apa? Terjadi adanya kerugian-kerugian. Bisa dipahami Mas Didik? Bisa, Pak. Nah, itu yang menyebabkan ini BUMN itu rugi. Nah, kerugian itu tentunya ada apa ya? Ada pendapat yang sinis itu kan dibagi-bagi orang aja katanya gitu. Ya mungkin ada tapi tidak sebanyak. Ya macam-macam lah. Jadi kalau di perusahaan itu yang menyebabkan kerugian itu bisa juga ini Mas. Bahan baku yang diproses itu dari mana sumbernya? Bisa impor, bisa dalam negeri sendiri gitu. Misalnya pabrik cat, Anda ngerti pabrik cat? Plat tembok, cat mobil itu. Bahan bakunya apa sih Mas? Bahan bakunya tuh ini getah karet Mas, namanya resin. Diproses sampai resin itu bahan baku cat. Nah, yang udah dikeringkan jadi latek itu untuk bahan baku ban. Itu Mas. Nah, resin itu diproses dulu pabriknya tuh ya di daerah ini Mas, di Timur Tengah, ya di Eropa Timur. Salah Polandia ya, Ceko ya. Waktu Menteri Pertanian masih Pak Baharsa, itu saya ikut jadi negosiatornya itu supaya pabriknya itu ini gimana supaya ini kita kan Indonesia punya bahan baku tuh karetnya kan banyak, karet cair itu loh Mas, getah karet itu diproses masukkan kontainer tetap cair, masukkan pabrik itu jadi kayak tepung itu masuk bahan baku cat, terus airnya diubah jadi apa gitu saya lupa, di Medan pabriknya di Indonesia. Nah, itulah yang kaitannya dengan apa rugi itu bisa macam-macam, Mas. Bisa harga pokok produksinya tinggi, bisa operate cost-nya tinggi, pendapatnya tidak naik, atau mungkin banyak ini, Mas, harus bayar utang gitu. Kan bunga itu kan menjadi beban ini, Mas, mengurangi pendapatan kan, Mas. Ya, pendapatan. Itu ya, Anda harus paham itu. Nah, ini nanti kamu baca sendiri, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa BUMN itu memberikan sumbangan perkembangan perekonomian negara, Mas. Itu ini nanti Anda. Jadi harus menunggu pendapatan untuk ini ekonomi, untuk apa memberikan pertumbuhan ekonomi koperasi dan lain-lain. Nah, ini Mas mengenai Undang-Undang Koperasi mungkin sudah direvisi lagi. Saya nggak akan jelaskan nanti ini. Nah, modalnya tadi ya kita jelaskan. Tentang modal pendiriannya itu ada kalau BUMN dari APBN, ada kapitalisasi cadangan itu adalah dana yang dicadangkan untuk meningkatkan kinerja BUMN atau sumber daya kerja, atau sumber lain itu mungkin pinjaman-pinjaman. Ini saya, nah, direktur itu Mas harus ini Mas. Begini. Transparan itu harus apa ya mengatakan apa adanya, bukan tadi dibenarkan dan pembenaran tadi, transparan. Jadi sebenarnya namanya GCG, Good Corporate Governance, tata kelola yang baik. Kedua ada kemandirian, ada akuntabilitas dan ada kewajaran. Nah, kewajaran. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Saya jelaskan ini. Nah, perusahaan itu kadang-kadang bisa
Contoh Bank Mandiri itu contoh salah satu BUMN yang di merger. Ya, dulu ada Bank Dagang Negara, ada Bank Bapindo, ada bank apa ya, Exim ya dan lain-lain itu di merger dari bank itu Bank Mandiri. Nah, kira-kira gitu. Nah, ada istilahnya ada privatisasi. Jadi modal BUMN itu saham BUMN itu bisa dijual, ya. Dijual dan pada publik masyarakat. Supaya masyarakat juga ini. Sebenarnya tujuannya adalah menarik modal masyarakat. Jadi dijanjikan adanya laba BUMN tadi. Kalau dianggap laba kan dia akan menyertakan duitnya. Misalnya Cynthia punya uang 500 juta, berikan saham, ada saham Bank Mandiri, ada saham BRI, ada saham apa ya, saham mungkin PTN gitu ya, Bank Tabungan Negara. Saya sedikit berikan ilustrasi, kalau Anda investasi, itu jangan di satu tempat. Misalnya uang 500 juta itu pecah, ada di bank satu, bank dua, bank tiga, dan seterusnya. Mengapa? Jadi dalam ibaratnya dalam teori investasi itu, dan saya pengajar itu di Fakultas Ekonomi, kalau satu keranjang itu telur, ibarat telur, kalau ada musibah, satu keranjang itu kena musibah pecah semua. Maka harus ada namanya distribusi income dan ada distribusi resiko. Income itu artinya kalau ada tadi 3 bank, Anda bisa lewat 3 bank itu. Tapi kalau resikonya, kalau bank satu bermasalah, yang lainnya masih aman. Setiap investasi itu juga memang penuh resiko, banyak ada resiko. Nah ini saya hukumnya nggak saya ini. Nah ada modal itu sekarang para ini di BUMN itu dikoordinasikan, dikendalikan oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya. Nah saham-saham yang perusahaan-perusahaan besar itu sebagian sudah dijual kepada publik dan bahkan misalnya PT Indosat dibeli oleh asing ya, kira-kira gitu. Nah ini adalah alasan ini tuh apa, alasan ke publik itu salah satunya ada ini, ada mengenai efisiensi, alasan fiskal yaitu penerimaan negara. Tapi intinya harusnya alasan privatisasi ini tidak lain adalah meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan. Nah itu yang harus dicermati. Nah bentuk privatisasi itu ada ini menjual sebagian sahamnya, bisa melakukan privat finansial atau manajemen reter terus public ponyo infrastruktur, investasi dalam bentuk ini barang-barang modal, ada outsourcing ya, Anda telah mengenal dari sebagian kayak BRI itu misalnya ini Mbak, mengenai IT-nya itu dikontrakkan ya oleh wadah perusahaan tertentu. Jadi tidak ditangani sendiri, tidak membuat departemen sendiri karena akan membutuhkan kos yang mahal. Bentuknya ini diatur dalam Impres 588 yang dikembangkan oleh Menteri Keuangan dan sudah berkembang sekarang ya. Nah, merger tadi sudah saya jelaskan adalah digabung. Nah, tujuan privatisasi ada tujuan keuangan, ada tujuan jasa-jasa organisasi, ada tujuan ekonomi, dan tujuan politik. Nah, ini Anda kembangkan sendiri nanti. Nah, keuangan tentunya juga harus ini mendanai dari dana masyarakat. Tujuan jasa-jasa dan organisasi itu menambah kegiatan kerja dan juga menambah modal kerja. Bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan privatisasi itu macam-macam ya, dari tujuan keuangan. Jadi supaya modal kerjanya itu besar, aktivitas perusahaan besar, akhirnya laba yang diberi akan meningkat juga. Nah, dan jasa-jasa lain itu biasanya dari dana itu akan dikembangkan untuk meningkatkan usahanya. Misalnya PT Kereta Api yang dulu kereta api itu sekarang jadi andalan untuk pengangkutan barang ya. Jadi harus bagaimana kereta api itu harus membangun semacam terminal yang misalnya ke Surabaya itu tidak perlu apa ya, tidak perlu ngangkut pakai truk berbanyak ini mungkin sejalan, juga pemakaian bahan bakar yang banyak. Nah itu bisa digunakan kereta api yang mungkin tidak transportasi dari Merak ke Banyuwangi itu akan menggunakan itu, apalagi dengan jalan tol ya itu akan. Tapi kalau kereta api sebenarnya lebih efisien karena ngangkutnya lebih banyak dan tingkat keamanan tinggi. Ya problemnya dari terminal peti kemasnya ke perusahaannya itu kan perlu masih ngangkut itu, mungkin itu yang harus diselesaikan. Nah ini perlu anda ini sebagai generasi muda bisa berpikir yang lebih komprehensif, lebih strategis. Replik itu ke depan jadi tangan-tangan anda sekalian ini. Jadi anda sekarang bermimpi dulu, tapi nanti anda akan menerima hasilnya. Nah, maksud tujuan privatisasi ini diatur dalam PP Pasal 2 Pasal 74 Undang Ayat 1 Undang-Undang 19 2003 itu memperluas kepemilikan masyarakat itu benar ya. Itu masyarakat supaya semuanya itu bisa menggali modal-modal kerja pemerintah. Masyarakat itu bisa diinvestasikan dan bisa untuk menghasilkan, bisa memutar roda ekonomi. Kira-kira gitu. Nah, itu yang Anda harus cermati. Struktur keuangan itu nggak saya jelaskan karena ini agak rumit. Struktur keuangan itu perbandingan antara aset daripada perusahaan itu dibiayai oleh negara, BUMN sendiri berapa, oleh swasta berapa, atau pinjaman berapa. Menciptakan daya saing itu teori ini ya, menumbuhkan iklim usaha dan makroekonomi termasuk kapasitas pasar. Itu indahnya gitu, tapi tidak semudah itu. Hampir semua negara itu sekarang itu melakukan adanya ini Mbak, Mas, adanya proteksi. Proteksi. Nah, ini ada kecenderungan ekonomi suatu negara itu mengalami akan terjadinya resesi katanya gitu. Tapi mudah-mudahan Indonesia lepas dari itu. Ya Amerika yang sudah ini.
Nah, ini saudara sekalian, masalah resikonya resikonya privatisasi. Ya, risiko. Ini teknik-teknik nanti silakan. Jadi kalau Anda mau go public, itu ada namanya Initial Public Offering atau IPO. Jadi mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek, situ dievaluasi, di siapa yang menjamin ini. Kedua bisa penempatan langsung atau direct placement, yaitu penjualan saham perusahaan sampai dengan 100%. Itu ya sekarang nggak boleh lah gitu. Ada privat, ada manajemen buyout ya MBO, yaitu karyawan dituntut berpartisipasi membeli saham. Itu ide yang bagus. Tapi dalam membeli saham nanti kerjanya malah nggak bagus juga, main. Nah, itu yang eh, misalnya Indri punya karyawan sama Cynthia tuh punya karyawan 100 orang. Kerjanya nggak Anda awasi, kira-kira gimana, Mbak? Kerja baik atau kerja setengah baik atau tidak baik? Hipotesisnya Setengah-setengah ini. biasanya. Jadi kita ini pengalaman saya sebagai di birokrasi maupun di lembaga-lembaga tertentu. Jadi orang itu kalau nggak diawasin itu ini, Mbak, masuk kerja pun saingnya aja sin. Ya suka-suka dia lah gitu. Nah itu kadang-kadang ini. Jadi disiplinnya tuh nggak ada. Jadi kalau nggak ditungguin Indri ya sudah ya main-main aja. Kalau diawasin baru kerja gitu. Nah itu sebenarnya ini kita ini dianggap produktivitas kita rendah itu situ itu. Kalau Anda pernah kerja di perusahaan Jepang, saya sampaikan di perusahaan Jepang itu saudara-saudara sekalian, itu yang namanya pimpinan itu enggak, biasanya orang-orang Jepang itu ngomongnya sedikit banyak kerja. Misalnya pengalaman saya pribadi, satu ruangan itu kan dibagi mungkin ada 4 meja gitu mbak ya, ada sekatnya gitu. Itu kalau nggak jam kerja nggak ada ngobrol-ngobrolan mbak, ya diem di mana aja kerja masing-masing gitu, kecuali ada hubungan kerja. Dan kalau orang itu buat kesalahan bukan ditegur mbak, atau sore dikasih peringatan berapa kali, mungkin 2-3 kali, besok bisa dipecat itu aja. Itulah ini ketegasan di Jepang. Maka karyawannya ya apa ya, ya mikir 2 kali kan gitu. Nah itu contoh ya perusahaan-perusahaan Jepang. Nah orang Jepang ini setahu saya ngomongnya sedikit tapi banyak kerja. Ya itu yang saya tahu. Kalau Amerika ya 50-50 lah gitu. Orang-orang Belanda. Jadi kalau Anda kerja sama orang Perancis, Anda bisa membayangkan Mbak Cynthia kalau kerja Mas Sidik, kalau kerja dengan di perusahaan Perancis, orang Perancis itu merasa dirinya paling hebat sedunia, Mbak, kemampuan teknologinya. Dia menganggap orang lain ya kira-kira begitu. Ya dianggap bodoh aja gitu. Ya ini contoh-contoh Jepang itu ya. Jepang itu kalau kerja itu benar-benar ini nggak kenal lelah itu Mas. Jadi kerja itu ya kerja kerja gitu. Nah itulah hebatnya Jepang ya. Saya punya pengalaman dengan di perusahaan Jepang itu orang itu buat kesalahan apa saya juga nggak tahu, teman saya tiba-tiba besok udah nggak kerja gitu. Saya tanya di mana ini, taunya dia udah di PHK. Contoh aja. Nah, ada pro dan kontra privatisasi saya nggak jelaskan. Dan ini adalah pengaturan BUMD ya. Mungkin itu saja saudara sekalian. Terima kasih. Nanti akan saya share kepada mungkin Cynthia atau si Sodik atau siapa nanti. Mungkin saja. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Silakan kalau mau di foto kameranya untuk bukti ini Mas Dik atau Cynthia atau Salindri. Silakan.
Kita akhirin ya, silakan Mas Sidik, Ustaz Sidik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini untuk Pak Profesor dan rekan-rekan. Sebelum kita tutup Zoom-nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Nanti akan saya share dan saya kirim kepada grup di Keuangan Negara supaya semua membaca. Kalau nggak ngerti tanya, ya jangan diam saja. Dan Anda karena besok masih mau kerja, ya mungkin kuliah sampai jam 8.50 saja jam saya. Mudah-mudahan Anda terus sehat, terus semangat. Jangan lupa sekolah Anda ada ditunggu hasilnya. Sekolah itu adalah investasi, ya investasi. Mungkin itu saja pesan saya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau di oleh Waalaikumsalam bahasa warahmatullahi Inggris. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh difoto dulu, Pak. Ya, silakan. Nanti saya Teman-teman boleh on cam dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. cukup nanti. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, selamat makan malam. Terima kasih, Pak. Malam, Bapak. Oke, Makasih, Bapak. sama. Yang kurang jelas bisa Terima tanya kasih, lewat Pak. grup Keuangan Negara ya. Oke, terima Iya, kasih. Pak.